Bapak, Ibu, Saudara, warga Jemaat GKJ Salatiga Utara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan Jemaat Rabu tanggal 13 Mei 2020. Pada hari ini, Sapaan Jemaat diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah secara lengkap untuk bacaan ini dengan judul perikop Pokok Anggur yang Benar. Dan sebagai nats renungan pada hari ini saya ambil dari Yohanes 15 ayat 8 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dari nats bacaan hari ini, judul sapaan firman Tuhan adalah tetap produktif di masa sulit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti mengenal pohon anggur. Anggur merupakan tanaman perdu yang merambat, yang tumbuh baik pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut atau di dataran rendah. Supaya pohon anggur dapat berbuah lebat, maka harus dilakukan pemeliharaan, yaitu dengan cara melakukan pembersihan atau pemangkasan pada ranting-ranting yang kering, yang berpenyakit, atau mungkin yang daunnya dimakan ulat sehingga tidak dapat tumbuh dengan baik. Pokok dan ranting adalah bagian yang tak terpisahkan dari suatu tanaman. Ini menggambarkan simbol dari adanya suatu hubungan yang erat. Dalam bacaan kita tadi, dalam satu pohon ada dua macam ranting, yaitu ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Murid-muridnya adalah sebagai ranting-rantingnya. Dan Allah digambarkan sebagai tukang kebun anggur yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah. Allah sebagai penguasa kebun anggur. Dia yang mengerjakan kebun anggur dan memilih sendiri ranting-ranting itu untuk bisa berbuah. Dia yang bertanggung jawab atas kebun anggurnya. Dan Yesus selaku pokok anggur berharap supaya ranting-rantingnya berbuah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk berbuah. Bahkan bisa berbuah dengan lebat. Pertanyaannya, bagaimanakah supaya kita bisa berbuah? Buah akan dihasilkan oleh ranting yang tetap menempel pada pohonnya. Artinya, kita akan menghasilkan buah kalau kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan atau bersatu dengan Tuhan. Tanpa ada kedekatan dan relasi pribadi dengan Tuhan, kita akan menjadi kering secara rohani dan akhirnya mati. Sebab hanya dengan tetap berpaut kepadanya sebagai sumber kehidupan, kita akan mampu menghasilkan buah-buah kehidupan. Di luar Yesus, kita tidak memiliki daya apapun untuk bertumbuh, bahkan untuk menghasilkan buah. Sebaliknya,
Jika kita setia tinggal dalam persekutuan dengan Yesus dan hidup berkenan kepadanya, maka pasti kita akan berbuah, bahkan bisa berbuah dengan lebat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang kedua, buah apakah yang harus kita hasilkan? Buah adalah hasil pertumbuhan yang sehat dari suatu pohon yang dapat dinikmati oleh pemilik pohon dan orang-orang di sekitarnya. Pohon yang dapat menghasilkan buah dikatakan sebagai pohon yang produktif. Allah mengharapkan kita sebagai murid-murid-Nya untuk hidup produktif, yaitu menghasilkan buah atau berbuah, dan bahkan berbuah dengan banyak atau berbuah dengan lebat. Nah, saat ini dunia masih dilanda dengan masalah pandemi COVID-19 yang membawa dampak signifikan bagi negara kita, mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga pada kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Beberapa perusahaan terpaksa harus menutup usahanya karena tidak bisa melakukan kegiatan produksi. Ini mengakibatkan banyak pekerja yang terpaksa harus dirumahkan, bahkan di PHK. Dan akhirnya banyak orang-orang yang terpaksa harus menganggur untuk sementara waktu, sementara roda kehidupan terus berputar dan dapur tetap harus mengepul untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga. Di saat seperti ini, dalam keadaan sulit seperti ini, dalam kondisi yang memprihatinkan seperti ini, buah apakah yang bisa kita hasilkan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai murid Kristus, kita bisa berbuah banyak, yaitu berbuah dalam karakter, berbuah dalam pelayanan rohani, dan berbuah dalam perbuatan baik. Sebagai murid Kristus, hidup kita harus bermanfaat bagi banyak orang, dalam kondisi apapun, saat kita berkelimpahan atau dalam kemakmuran, maupun saat kita dalam kesulitan ataupun kesusahan. Kita harus mampu menghasilkan buah rohani dari karakter dan kehidupan yang kudus. Jemaat yang terkasih, mari kita meneliti diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menghasilkan buah di dalam kehidupan kita? Di tengah-tengah kehidupan yang sulit seperti ini, buah perbuatan baik apa yang bisa kita hasilkan? Apakah kita bisa menghasilkan buah kasih kepada saudara kita yang menderita? Apakah kita bisa menghasilkan buah kemurahan kepada saudara kita yang sedang berkekurangan? Apakah kita bisa menghasilkan buah damai sejahtera bagi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan dukungan kita? Dan apakah kita bisa menghasilkan buah kebaikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan? Berdasarkan nats bacaan kita hari ini, mari kita senantiasa membangun iman dan harapan kepada Kristus sebagai sumber kehidupan, supaya kita tetap menghasilkan buah kehidupan yang manis untuk dirasakan oleh semua orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu saat ini. Hanya tetap di dalam Engkau, kami akan tetap berbuah.
Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan, mampukan kami untuk tetap berbuah dalam kehidupan kami dengan senantiasa mengasihi, bermurah hati, berbaik hati, dan menjadi sumber damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami.